Hai, selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Yuk, dengerin aku bercerita. Malam itu hujan turun, dengan angin serta diiringi petir yang menyambar. Kemudian aku mencari tempat untuk berteduh. Kulihat jalanan yang kanan kirinya hanya sawah. Setelah 1 kilo ada rumah pertama. Kulihat rumah itu kosong. Lalu ku masuk ke halaman rumah tanpa pagar itu, sambil berteduh di terasnya. Namaku Teguh, asli dari kota Garut. Pekerjaanku ialah SPB toko elektronik yang ada di kotaku. Di sini aku akan menceritakan pengalaman misteri yang tak terlupakan selama hidupku. Seperti biasa, setelah usai bekerja, aku biasanya tidak langsung pulang, melainkan nongkrong bersama teman-teman. Mungkin kebetulan saja hari ini aku lagi gak enak badan, makanya aku memutuskan untuk langsung pulang. Dan ku ingat malam ini aku tidak membawa jas hujan. Maka ku putuskan untuk berteduh di rumah warga di sekitar. Ku hampiri rumah warga yang paling dekat dengan posisiku. Dan tampaknya rumah itu sudah kosong cukup lama. Pikirku hujannya mungkin hanya sebentar. Namun setelah sampai 30 menit, hujan tak kunjung reda. Sambil menunggu hujan reda, ku keluarkan HP dari kantongku. Ternyata masih jam 10 malam, belum terlalu malam. Entah kenapa tiba-tiba badanku terasa dingin dan merinding sekali di saat itu. Rasa merinding ini tak kunjung hilang. Aku berpikir mungkin karena bajuku yang sudah terlanjur sedikit basah. Sambil mengusir kejenuhan, ku perhatikan di sekitar rumah itu. Ternyata itu adalah rumah satu-satunya di jalan itu. Kira-kira 1 jam lamanya aku berteduh. Aku mulai merasakan hawa yang mencekam. Dari dalam rumah ada suara samar-samar anak kecil yang tertawa. Ku abaikan suara anak kecil itu. Mungkin itu hanya rasa takutku. Suara tawa itu lama-kelamaan seolah-olah semakin mendekat ke arahku. Dan bulu kuduku pun berdiri, seolah-olah ada yang meniup dari belakang. Aku sontak menoleh ke belakang. Aku kaget bukan kepalang. Ternyata di belakangku ada sosok anak kecil yang berwajah seperti orang tua. Dia lalu tertawa sambil berlari menembus masuk ke rumah itu. Tidak sampai situ saja. Selain itu, aku juga mendengar suara bayi-bayi yang menangis bersaut-sautan dari dalam rumah itu. Tanpa berpikir panjang, aku pun lari ke arah motor dan kutancap gas, walaupun hujan belum reda. Keesokan paginya, aku berangkat bekerja, sengaja melewati jalan semalam karena masih penasaran. Sesampainya di kerjaan, ku ceritakan pengalaman semalam kepada teman-temanku. Temanku tak kalah penasarannya. Entah ide dari mana yang muncul, kemudian kami sepakat untuk menuju lokasi dan mencari tahu tentang asal-usul rumah itu. Kutanya pada warga yang berada di lingkungan rumah itu. Katanya rumah itu memang sudah cukup lama kosong, sekitar 5 tahun. Lalu ada salah satu warga yang menceritakan asal-usul tentang rumah tersebut. Dia bercerita bahwa dahulu rumah itu adalah tempat dukun bayi melakukan aborsi. Dan setelah dukun bayi itu meninggal,
Rumah itu kosong cukup lama. Sempat ada yang menempati rumah itu, tapi entah mengapa mereka tidak betah lama-lama. Ada yang setahun sudah pindah, 2 tahun sudah pindah, bahkan ada hitungan bulan. Setelah puas mendengarkan cerita dari warga, aku dan teman-teman memutuskan untuk pamit dan pulang ke rumah masing-masing. Hingga saat ini, inilah pengalaman terseram yang pernah aku alami. Bahkan aku tidak bisa melupakan sosok anak kecil itu dari ingatanku. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian, supaya aku lebih semangat buat membacakan cerita yang lain. Bye-bye.